Besarkannya aja gampang ya, kasih makan udah besar gitu kan ya. Sulit ya mendidik anak yang khawatir tentang anaknya, pergaulan, takut pergaulannya buruk. Para pelaku-pelaku seperti ini biasanya mereka adalah korban. Korban dari siapa? Korban dari lingkungan. Dari siapa? Lingkungan yang paling dekat itu siapa? Orang tua. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ya, tadi kan sudah diperkenalkan ya. Saya melatih anak saya dua, namanya John dan Jocelyn. Yang orang tua dari anak yang umur 10 tahun ke bawah ada? Oke, lumayan banyak ya. Itu generasi Alpha ya. Yang di atas 10 tahun sampai 25 tahun ada? Oh, ada banyak juga ya. Berarti seimbang ya. Seimbang gitu ya. Nah, kira-kira saya mau tanya nih ya, yang merasa kok sulit ya mendidik anak, ada merasa sulit? Oh, sedikit ya. Kalau gitu saya pulang deh. Sedikit yang merasa, kalau saya kesulitan ya, yang merasa sulit ada sedikit ya. Yang lain gampang. Gampang ya. Oh, gampang, membesarkannya aja gampang ya. Kasih makan udah besar gitu kan ya. Oke. Yang khawatir tentang anaknya ada? Pernah nggak khawatir? Wah, yang khawatir banyak. Sama kita berarti ya, khawatir tentang. Kira-kira apa sih yang menjadi kekhawatiran utama? Pergaulan, takut pergaulannya buruk. Oke. Banyak itu dialami oleh orang tua ya, pergaulan yang buruk. Hari ini banyak berita, baca nggak ya Bapak Ibu kalau baca berita yang paling mengerikan hari ini? Kejadiannya hari Kamis, pembunuhan yang dilakukan oleh 15 tahun remaja perempuan terhadap anak usia 5 tahun perempuan juga. Itu tetangganya. Waktu dia membunuh itu tidak ada motif. Ketika dikatakan dia tidak ada motif, ya mau bunuh aja. Waduh, serem ya, mau bunuh aja gitu. Terus kejadiannya itu anak dibunuhnya gimana? Ditenggelamkan di bak, terus sudah mulutnya disumbat. Ketika sudah meninggal, dia ikat, dia masukin ke ember, dia simpan di lemari. Terus dia bisa tidur malam itu di kamar itu. Ketika orang cari, tetangga nyari ke rumahnya, dia ke kamarnya nggak ada karena nggak buka lemari. Waktu pagi dia bisa tidur di kamar itu dengan tenang. Waktu pagi dia ke sekolah, sampai tengah jalan dia ganti baju, dia ke kantor polisi lapor. Sampai polisinya merasa ini anak main-main, ngelapor gitu tanpa rasa bersalah, tanpa rasa menyesal, tanpa rasa takut. Betul ya Bu, mengikuti perkembangan. Dan ditemukan goresan-goresan tulisan itu yang menulis tentang papanya. Dibilang apa? Saya ingin papa saya mati, atau saya ingin melihat papa saya menderita. Dia nulisnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu baca berita ini misalnya ya, atau mendengar berita ini, kita lebih khawatir anak kita jadi korban atau jadi pelaku? Dua-duanya ya, dua-duanya betul ya. Waktu kalau anaknya masih kecil mungkin mikirnya, waduh serem ya, hati-hati nih anak, harus dijaga nih. Tapi ketika kita punya anak remaja, waduh serem juga ya. Ini apalagi saya ya, punya anak perempuan persis umur 15 tahun, 16 tahun. Sama gitu kan, umurnya sama. Karena kita khawatir, waduh gimana kalau anakku jadi pelaku. Dan para pelaku-pelaku seperti ini biasanya mereka adalah korban. Korban dari siapa? Korban dari lingkungan. Dari siapa? Lingkungan yang paling dekat itu siapa? Orang tua. Dia tulis tentang papanya. Ada apa ini dengan papanya nih? Nah ini, mungkin dari kecil dia mengalami penyiksaan, kita tidak tahu ya, belum diungkapkan, belum terungkap. Tapi saya mikir, ada apa nih? Dia bisa menulis tentang papanya. Pelaku juga adalah korban dari orang tua. Ya, orang tua mungkin menolak ya. Nah, itu situasi kekhawatiran kita, dan salah satunya kita melihat ini ya, kejadian ini. Nah, ini kita akan lihat tentang generasi. Jadi tadi ada yang bertanya ya waktu saya baru datang, generasi milenial itu maksudnya apa sih gitu ya.
Milenial itu masuk di generasi Y ya. Dari sini Bapak Ibu mungkin ada yang di sini nih. Ada ya, yang umur 25 sampai kurang lebih 40 ya. Di sini 10 sampai 25. Di sini yang punya anak-anaknya 0 atau yang belum lahir sampai umur 10 tahun ya di sini. Nah, kalau saya itu udah di sini nih. Nah, ya. Jadi kita hari ini akan melihat tentang generasi Z dan generasi A ya. Apa sih mereka, kenapa sih kok berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Banyak orang bilang mendidik anak kayaknya zaman dulu itu dengan zaman sekarang beda, betul nggak Bapak Ibu? Beda ya. Terus mereka banyak yang bilang gini, anak dulu itu enak dididik, anak sekarang kok susah. Anaknya beda. Betul nggak anaknya beda? Enggak ya, anak dari dulu Tuhan ciptakan purbakala sampai sekarang tetap anak, tetap manusia, bukan manusia yang berbeda ya. Cuman situasi, lingkungan, pola asuh yang sudah berbeda, yang membuat lebih sulit kita menghadapi anak-anak pada masa kini. Nah, kita lihat nih. Ini adalah teori dari Abraham Maslow, teori tentang kebutuhan manusia. Pertama itu tentang makan, minum, tinggal, rasa aman, rasa dikasihi, dihargai, mengaktualisasi ya. Makanya orang perlu diakui di sini. Tapi sekarang anak-anak kita apa yang menjadi kebutuhan utama? Pertama datang ke restoran buka cari makan dulu ya. Makan apa? Saya udah lapar. Wifi-nya apa? Password-nya apa? Gitu ya. Dan kadang-kadang mama papanya juga terikut-ikutan ya. Ini yang menjadi kebutuhan baterai. Coba mati lampu seminggu waktu banjir. Wah, mereka udah seperti kayak cacing kepanasan ya. Ngecas baterai nggak ada. Terus mereka punya, saya sendiri nih nggak punya yang namanya power bank, itu nggak punya. Saya nggak punya. Kalau butuh banget saya pinjem dari suami gitu. Saya sering keluar kota, tapi saya cas dulu sampai full. Ya udah saya pakai paling cek WhatsApp aja gitu. Tapi kalau anak saya, dia punya power bank yang ukurannya gede gitu ya, yang harganya berapa ratus ribu. Mereka punya. Itu kebutuhan mereka ya, butuh gitu ya, kebutuhan utama, wifi, baterai dan sebagainya. Nah itu kita akan lihat untuk apa mereka butuh sampai seperti itu sih gitu ya. Nah mereka disebut yang generasi Z tadi sama A yang umur 0 sampai 25 tahun lah ya. Mereka disebut generasi the digital native. Kalau kita di atas 25 disebut digital immigrant. Contohnya misalnya nih, ketika mungkin saya lah coba ya, saya ke Amerika. Kalau saya berbahasa Inggris, saya pasti pletot-pletot gitu ya bahasa Inggrisnya ya. Karena saya imigrasi, saya pendatang ya. Saya tergagap-gagap ngomongnya sama bule-bule gitu ya. Tapi kalau mereka ngomong kan wah, cus-cus gitu kan. Sama halnya kita sama teknologi sekarang nih, wah ya mungkin kalau yang terjun di dunia IT mungkin bisa lah ya masuk. Tapi kalau yang nggak berkecimpung di dunia IT, ya kita tergagap-gagap mengikuti gitu. Ada yang sama sekali gaptek gitu ya. Tapi kalau mereka, makanya kita nggak heran, banyak orang tua kadang-kadang bangga ya. Sebenarnya nggak heran. Wah anak saya umur 2 tahun, wah bisa YouTube, bisa apa. Ya itu dunia dia lahir di zaman itu, dan itu seperti ya itu yang tadi kasih contoh ya, orang Amerika yang cas-cisu, ya itu dia dunia dia gitu. Kalau kita pendatang di dunia teknologi itu kita pendatang. Maka ketika saya tanya sesuatu, saya juga nggak mau ketinggalan ya, karena saya berpikir ketika saya punya anak remaja, saya harus ikuti perkembangan mereka supaya saya bisa masuk, supaya saya bisa berteman dengan dia. Saya buka IG supaya saya tahu siapa temennya, supaya saya tahu komen-komennya apa. Jadi temennya juga follow saya juga follow mereka. Jadi kita juga harus belajar. Nanti itu ada disinggung sedikit di situ ya. Nah, ketika saya tanya sesuatu, ini gimana caranya sebenarnya? Oh begini. Lah cepet banget gitu ya. Ulang. Begini. Ya mama gimana sih, udah pelan-pelan nih katanya. Padahal wah dia ini cepet sekali. Akhirnya saya
Coba catat dulu, habis ini apa, habis ini apa, nanti besok lupa lagi gitu ya. Nah itu beda ya, beda. Mereka digital native namanya, itu pengertiannya. Kemudian mereka juga disebut global culture generation ya, generasi globalisasi budaya. Artinya ketika zaman saya dan Bapak Ibu mungkin yang generasi X dan Y itu culture-nya masih kental sekali, budaya masing-masing tempat, daerah, negara itu timur itu masih kental. Tapi sekarang kita melihat globalisasi, semua budaya sudah seperti menyatu. Ketika dulu ya, kita ketika di mall gitu lihat orang pacaran misalnya, pegangan tangan, kita aja udah liatin gitu ya mungkin ya. Tapi sekarang ya, sekarang kalau orang pacaran di mall itu ya udah biasa. Ketika di lift itu kelihatan ya, yang pacaran sama yang nikah itu beda ya. Saya kadang-kadang ngawasi, oh ini pacaran, oh yang ini nikah. Itu bisa pacarannya sambil di lift sambil peluk-pelukan begini. Saya sering melihat itu, sepertinya udah biasa, dan orang yang lalu lalang lewat pun sudah merasa itu sesuatu yang normal. Jadi nggak diliatin lagi begini gitu ya. Kalau dulu pegangan tangannya diliatin gitu ya. Nah itu salah satu contoh, budayanya sudah menyatu, budaya sana barat sudah masuk dan sudah menjadi budaya, udah diadopsi ya. LGBT. Nah LGBT kalau di Indo gimana kira-kira? Sudah banyak? Sudah. Ada yang sudah mulai berani menampakkan diri ya, sudah mulai. Budaya dari sana sudah diadopsi. 2 bulan lalu kurang lebih saya diteleponin seorang ibu mau konseling anaknya katanya. Saya bilang kasusnya apa Bu, supaya saya bisa refer yang mana cocok. Karena ada beberapa teman kita ada rumah konseling gitu ya, beberapa teman sesuai dengan bidang masing-masing. Baru dia cerita, intinya anak saya laki-laki umur 22 tahun ternyata sudah 4 tahun pacaran, ternyata pacarnya itu sesama jenis. Itu mamanya nggak tahu. Mamanya tahu dia pacaran, tapi mamanya, papanya berpikir dia pacarannya itu adalah lawan jenis. Di situ mau konseling. Betapa mengerikan ya kita melihat masa generasi Z ini ya dan A ini. Itu namanya globalisasi budaya. Jadi budaya mereka sudah apa aja semua sudah menjadi satu kesatuan ya di dalam dunia ini. Baik positif maupun negatif. Kemudian kita melihat ini namanya generasi media immersion. Artinya apa? Imersi. Imersi itu menyerap. Jadi mereka disebut media immersion, apapun mereka serap tanpa ada filter. Ya. Kalau orang tua tidak memfilter dari kecil, nggak kasih saringan, semua masuk, positif masuk, negatif masuk, nggak disaring. Itu. Jadi menyerap. Baru 2 minggu lalu seorang guru, biasa kalau saya kan kerja di sekolah, bukan sekolah saya ya, saya bekerja di sekolah ya. Guru biasanya ini wali kelas kalau ada masalah ada apa suka konsultasi sama saya. Kami ada 2 konselor. Anak ini dia cerita, ada seorang anak kelas 6, anak perempuan, cerita begini, gara-gara mereka dia jelasin tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya harus menghormati sesama, perbedaan harus saling terima. Terus anak ini angkat tangan, Miss, katanya, aku juga setuju berhubungan dengan LGBT. Kita harus menghargai juga dong, sama dong dengan Bhinneka Tunggal Ika, harus saling menerima dan sebagainya. Tapi kenapa banyak orang-orang Kristen menghujat LGBT, bilang itu dosa dan sebagainya? Mereka kan ciptaan Tuhan, keinginan mereka itu kan keinginan yang dia datang dari lahir. Wah, pintar sekali dia ngomong, kelas 6 SD. Pikirannya sudah menyerap. Dari mana? Dari media yang dia lihat. Media apa? Ya macam-macam. Ya, YouTube, Instagram, macam-macam lah ya, menyerap. Itu sudah diserap. Kalau misalnya anak ini tidak terbuka menceritakan apa yang menjadi pikirannya ke orang tua, tidak menceritakan pikirannya ke guru
dan guru misalnya tidak bertindak apa-apa untuk menolong memfilter kembali, kalau udah besar kira-kira kena lingkungan LGBT, gampang nggak? Gampang kena ya. Nah ini, jadi mereka itu dunianya sekarang seperti ini, cepat menyerap tanpa saringan. Nah kita melihat ciri-ciri mereka ya. Nanti kita mungkin sesi pertama di bagian ciri-ciri, nanti sesi kedua setelah ada break sebentar kita masuk gimana sih menghadapi mereka gitu ya, apa sih yang mesti orang tua lakukan gitu ya, kita akan lihat. Nah ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk internet. Ini lembaga survei, ini bukan survei tahun yang baru ini 5-6 tahun lalu surveinya. Anak umur 5-16 tahun menghabiskan waktu 6,5 jam per hari dengan gadgetnya ya. Ya mau gadget bentuk apapun lah ya, pokoknya gadget. Tidur berapa jam? 8 kurang lebih. Ke sekolah sama 8, sudah 2/3 habis ya. Sisa 8 jam. 8 jam, sisa 8 jam itu untuk makan, untuk mandi, kalau ada les lagi tambahan. Sisa waktu semua dipakai untuk gadget. Kapan ngobrol sama orang tua? Kapan orang tua akhirnya punya waktu tatap muka ngobrol, komunikasi. Nah, kalau misalnya waktunya habis untuk gadget, dengan orang tua jarang komunikasi. Akhirnya mereka tidak terlatih berkomunikasi juga. Ya, karena jarang komunikasi. Gadget terus kan yang dilihat. Tidak berani mengekspresikan perasaan. Nah, ini karena tidak terlatih. Marah, diem, mukanya tidak ada ekspresinya ya, sedih, sama semua. Penanaman nilai jadi kurang. Nilai apa? Nilai kehidupan ya, kurang. Nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, karakter. Karena apa? Kurang komunikasi. Kurang komunikasi. Ada seorang ibu cerita ke saya, ini orang tua murid, dia adalah punya bergerak di bidang usaha yang merekrut anak-anak muda. Dia bilang anak-anak muda itu yang baru lulus, yang umur 23, 24, 25 itu pintar-pintar sekali. Dibanding pegawai yang udah kerja lama, katanya itu leletnya minta ampun, suruh ngapain-ngapainnya. Kok ini anak yang baru lulus itu pintar sekali, bikin apa cepet ya, yang berhubungan dengan IT gitu ya, cepet. Edit apa cepet. Tapi katanya nggak bisa ditegur. Ditegur dikit marah. Terus kalau di chat manis sekali ngomongnya, chat gitu kan, wah tante ini gitu kan. Nah, tapi kalau udah sampai berhadapan dengan dia sebagai bos gitu ya, pulang ngilang aja gitu, datang aja tiba-tiba, nggak pakai selamat sore tante, pulang ngomong apa, nggak ada katanya, nggak bisa komunikasi. Tapi kalau di chat jago, komunikasinya panjang dan lebar. Kenapa bisa begitu? Karena mereka terlatih kalau ngomong itu komunikasi dengan teman pakai chat. Kalau salah kan bisa delete kan? Udah terkirim pun masih sempat di delete, bisa kan? Bisa delete. Kalau udah ngomong bisa delete nggak? Nggak bisa ya. Udah ngomong ya udah. Karena kalau kita mungkin terlatih ngomong, makanya waktu ngomong kita berpikir gitu kan. Mereka tidak terlatih kalau ngomong tuh. Makanya orang tua sekarang kalau hadapi anak remaja, anak-anak kecil, ngomongnya kok gitu, ya kan? Kadang-kadang kita bisa shock gitu ya, kok nggak sopan gitu, atau apa? Karena nggak disaring, nggak terlatih gitu. Seperti itu. Jadi waktu habis sehingga waktu untuk komunikasi kurang. Nah ini peran orang tua. Nanti kita akan lihat di sesi berikutnya. Peran kita lah yang menarik kembali bagaimana mengambil waktu untuk mereka, bagi mereka, berkomunikasi dengan mereka. Ciri yang kedua, ini mereka budaya instan ya. Budaya instan, serba cepet, semuanya cepet. Apa-apa cepet, enak dan cepet. Sekarang gimana? Kalau lapar nggak usah keluar, tinggal pesen GoFood, GrabFood, apa food gitulah ya, tinggal pesan. Kalau lama dikit di cancel sama mereka. Mereka nggak pikir, oh kalau saya yang keluar kan lebih lama, saya juga harus antri dan sebagainya. Karena mereka nggak biasa, nggak pernah. Jadi empatinya nggak ada. Dikit-dikit langsung di cancel, kelamaan katanya.
seperti itu. Nah, karena budaya instan, apa-apa cepet, mereka menjadi orang yang mudah bosen. Nunggu nggak bisa. Ada waktu luang sedikit nggak bisa menikmati, nggak bisa, bosen, ya, tidak sabar. Kemudian daya juang mereka sangat rendah, sangat rendah. Ya. Rentan depresi dan akhirnya bunuh diri karena tidak punya daya juang. Karena semuanya mereka mudah mendapatkannya, kan? Akhirnya iman mereka tidak teguh ketika mereka mendapatkan cobaan. Akhirnya mereka mengambil langkah mengakhiri hidup juga. Banyak ya anak-anak seperti itu yang kelihatannya baik-baik. Nah, kalau zaman dulu nih, zaman bapak ibu gitu ya, salah jurusan. Banyak ya yang salah jurusan kan? Ya udah salah, ya udahlah ikut temen gitu ya. Kuliah selesai, ya udahlah diselesain, berjuang mati-matian lah walaupun nggak suka. Selesai, ya udah kerja aja gitu, nggak cocok dengan jurusan, yang penting saya dapat kerja. Udah bagus dan berjuang. Kalau sekarang banyak anak pemuda yang udah salah jurusan sampai di tahun kedua stop, pindah lagi, nanti stop lagi, pindah lagi. Kalau ada pun yang berhasil menyelesaikan, nanti dia kerja nggak cocok dengan apa, dia pindah lagi. 2 bulan kerja di sini, pindah lagi. Nggak bisa berjuang gitu, kurang daya juangnya. Kenapa? Tidak terlatih. Selain situasi seperti budaya instan ini, orang tua juga punya peranan penting. Kenapa? Mau apa dibanding zaman kita, lebih susah dapat zaman kita kan? Mau apa, orang tua usahakan kasih. Mau apa, usahakan kasih. Mampu nggak mampu kita kasih, ya. Nggak mampu pun nabung demi untuk mewujudkan keinginan. Kasihan katanya begitu ya, kasihan gitu. Jadi dikasih gitu. Jadi mereka tidak lagi bisa membedakan antara keinginan atau kebutuhan gitu ya. Butuh atau ingin. Oh, saya sama anak saya bilang begini, itu kamu butuh atau ingin? Sebenarnya saya butuh sih sebenarnya. Keinginannya menjadi kebutuhannya ya. Dia bisa bilang, sebenarnya saya butuh, karena saya butuh yang bagus. Nggak bagus juga, ini termasuk bagus. Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Kalau kebutuhan, saya sebagai orang tua, saya katakan sama dia, kita usahakan memberikan semampu kita. Sebelum kamu minta sama mama, minta sama Tuhan dulu. Nah itu ya, mengajarkan itu juga iman kepada anak-anak ya. Ini contoh ya. Nah, ini contoh anak-anak yang saya ambil yang dalam waktu dekat ini ya. Anak-anak yang mengakhiri hidup, yang kalau kita lihat kok masalahnya sepele sih gitu ya. Karena mereka nggak punya daya juang. Ini dihina guru. Kalau kita dulu terhina-hina sama guru ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Kalau saya rasa waktu saya SMP, SMA, wah, salah dikit tuh bisa dijewer ya, dimaki, ada teman-teman laki gitu yang nakal, wah udah dihina-hina gitu ya. Ini mereka dihina cuman 1 kali. Memang sih salahnya guru ya. Saya di sini nggak bilang guru nggak salah tuh. Tapi daya juangnya nggak ada. Akhirnya menerima itu dia nggak bisa terima, menerima penghinaan nggak bisa terima, tidak bisa tetap berjuang, akhirnya mengambil keputusan bunuh diri. Nah ini dekat rumah saya nih, baru-baru ya. Tidak tahan, sering dimarahin orang tua ya. Daya juangnya rendah, dimarahin, sakit hati, bunuh diri. Saya juga menjadi korban orang tua juga ya, yang kerjanya marah-marah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang begitu, ada yang enggak ya. Tapi beda. Kalau zaman dulu kita mainnya di luar, stresnya hilang. Kalau sekarang anak di dalam mainnya, stresnya nggak hilang, dimarahin tambah stres. Akhirnya bisa begini, mengambil keputusan bunuh diri. Nih, ini juga baru. Nah, kalau yang ini banyak ya. Kalau Bapak Ibu Google patah hati, bunuh diri itu banyak. Ternyata saya terkaget-kaget loh, banyak sekali. Nggak punya daya juang gitu, maka mereka mengambil ini jalan yang terakhir ya. Kemudian yang ketiga,
ya, ciri-ciri generasi Z dan A. Mencari apa? Like. Mungkin Bapak Ibu juga mengambil bagian di dalam sifat ini ya. Kalau kita udah posting, biasanya kita biarkan atau kita cek. Ayo, ini menjadi satu tolak ukur bagi kita. Kadang-kadang mereka suka cek, kalau anak-anak remaja itu dicek lagi. Yang like saya sudah 200, yes. 200. Wah, yang like saya bisa 300, tambah seneng. Ketika dia lihat temen deketnya nggak like, dia mulai cek. Saya baru posting, kamu lihat dong, like dong, gitu ya. Itu mereka ya. Makin banyak yang like, makin seneng. Gitu. Kira-kira saya sempat tanya sama anak saya, kalau banyak yang like itu rasanya seneng ya. Terus kira-kira dapat apa ya? Saya bilang begitu ya. Ya seneng aja sih Ma, nggak dapat apa-apa. Oke, nggak dapat apa-apa, seneng aja ya. Nah kemudian diskusi deh saya sama dia. Sebenarnya buat apa? Ini jadi diskusi. Nah itu mereka butuh penerimaan. Oh dengan saya di like, berarti saya diterima sama teman saya. Saya butuh pengakuan, saya diakui. Kemudian ketika mereka posting itu pun mereka cari yang sebagus mungkin ya. Ya mungkin kita juga ya. Tapi kalau saya perhatikan mereka berbeda. Ketika saya post sesuatu yang nggak sempurna, yang kelihatannya mulutnya masih monyong, yang apa-apa gitu kan. Tapi mereka hindari gitu ya. Butuh pengakuan, butuh penerimaan. Kalau penerimaan, pengakuan di keluarga tidak ada, itu mereka semakin mencari penerimaan dari luar, pengakuan dari luar. Kemudian ciri yang keempat, mereka banyak sekali mendapat informasi dibanding zaman waktu saya bandingkan ketika anak saya dengan saya umur segitu ya, dengan umur yang sama itu beda sekali. Umur 14-15 itu udah pinter, jago, maksudnya tentang apapun dia tahu. Jadi diskusi nyambung, bisa. Misalnya dulu saya umur 15-16 tahun, saya nggak ngerti tentang psikologi, tentang apa nggak tahu, tentang istilah-istilah psikopat apa-apa saya nggak tahu tentang itu semua. Anak saya, wah dia ngerti semua tentang itu, tentang orang yang kalau misalnya makan gemuk, tapi merasa gemuk tapi sebenarnya tidak gemuk, itu dia tahu. Itu apa istilahnya? Anoreksia. Yang kalau misalnya udah makan dimuntahin, dia tahu istilahnya, pokoknya banyak hal dia tahu. Saya bingung, waktu umur segitu kayaknya saya bego-bego amat gitu ya. Kok ini anak-anak sekarang tahu? Karena ini banyak informasi yang mereka dapat. Ya, banyak sekali. Tadi di depan saya juga udah bilang ya, media immersion gitu ya. Banyak sekali informasi yang mereka dapat. Tapi mereka akan menjadi orang yang short thinker. Kenapa? Terima-terima, tidak memikirkan. Dapat PR, bikin sesuatu, makalah dan sebagainya, kutip sana, copy paste. Dipikirkan enggak? Enggak. Kalau kita bikin satu makalah, mikirnya panjang kan? Mikir ini gimana ya? Habis ini apa ya? Mikir prosesnya. Mereka enggak banyak mikir. Skripsi sekarang kalau dibanding skripsi yang dulu-dulu saya bandingin, skripsi sekarang yang original pemikiran tuh yang dulu tuh lebih bagus. Kalau skripsi sekarang itu copy paste semua gitu. Pemikiran orang. Mereka tidak lagi, jadi short thinker mereka ya. Karena banyak yang mereka bisa ambil. Jadi akhirnya mereka bisa mengadopsi informasi yang salah menjadi prinsip hidup mereka, menjadi salah juga. Seperti contoh yang saya berikan ya, anak perempuan yang umur yang kelas 6 tadi ya, tentang LGBT. Ya dia bisa memandang itu sebagai satu prinsip dia gitu. Akhirnya salah ya, banyak yang negatif yang masuk. Nah, kalau yang negatif masuk banyak nggak diimbangi sama yang positif, gimana? Negatifnya naik, positifnya turun. Nah, ini dari mana positifnya? Tentu dari orang tua. Ya. Nah, ajaran bertentangan dengan pengajaran agama juga gampang masuk. Ya, mudah masuk ya, baik agama apapun itu ya. Banyak yang bertentangan dengan ajaran agama gampang masuk. Oh, nggak apa-apa. Oh, ini nggak apa-apa, semua orang juga melakukan. Nah, itu. Kalau kita perhatikan,
Kalau zaman dulu nih ya, ayo bapak-bapak, biasanya bapak-bapak ya, waktu SMA nonton pornografi enggak? Enggak ada yang ngaku gitu ya. Biasanya dari buku ya. Kalau yang generasi X ke atas tuh dari buku. Saya ingat waktu saya SMP itu banyak temen-temen laki tuh ngumpetin buku pornografi, buku ya. Tapi maju ke depan lagi, generasi Y itu pakai apa? CD ya, CD ya. Diumpetin CD-nya ya. Nanti anaknya bisa bongkar dan lihat gitu. Ada yang gitu ya. Itu CD pornografi. Dan pornografi zaman dulu itu yang paling dalam hubungan suami istri. Ya, mereka bisa nonton. Tapi pornografi sekarang bukan hanya hubungan suami dan istri. Pornografi sekarang gay, lesbi, threesome, ya, atau five atau six, nggak tahu ada. Itu pornografi sekarang. Kalau mereka sering mengkonsumsi itu, akhirnya mereka berpikir itu hal yang normal dan wajar. Wajar, oh itu udah biasa, karena mereka sering melihat. Dan karena udah biasa, mereka bisa mengadop itu menjadi gaya hidup dia juga tanpa merasa bersalah. Akhirnya mereka gampang terseret ke LGBT karena itu yang mereka saksikan. Kemudian apalagi? Film sekarang. Film bukan film yang kekerasan pornografi, film biasa. Seperti film saya suka nonton tuh 911 ya. Kalau ada bapak ibu suka nonton itu ya. 911 itu kan polisinya berjuang hebat gitu ya, berjuang tuh menolong orang dan sebagainya. Cerita kehidupannya juga begitu, ada yang LGBT gitu ya. Dan seperti mereka itu diterima apa jadi normal. Jadi tanpa disadari anak-anak ini kalau tidak dibekali dengan moral, hal yang positif dengan kuat, itu masuk, pelan-pelan masuk. Nah, kemudian komik anak kecil. Ya, di Indonesia sudah mulai ada katanya, tapi saya belum menemukan. Tapi saya sudah mendapat kiriman komik anak TK yang cerita biasa, cerita keluarga. Itu kita hati-hati, mereka melihat komik apa? Buku TK. Apa yang di dalam buku TK itu? Keluarga cerita. Si A berteman dengan si B di sekolah. Si A tinggal di sana, si B tinggal di sini. Kemudian si A berkunjung ke rumah si B. Si B mendapati di rumah si A itu satu keluarga, papa dengan papa, anak dua, nggak ada mamanya. Nah, papa dengan papa tinggal di satu kamar. Jadi itu yang disuguhkan ke anak-anak kita sekarang. Sedangkan si B, tadi si A ya, si B di rumahnya nggak ada papa, mama sama mama. Jadi cerita kayak gitu, ya, simple ceritanya keluarga, anak kecil, tapi ya masuk tuh dikit-dikit ke anak dan anak itu berpikir itu keluarga juga namanya. Jadi penanaman dari kecil itu kita lihat, kita dampingi, gitu ya. Oke, itu bertentangan dengan pengajaran agama ya. Kemudian hubungan rendah, ya, hubungan relasi menjadi rendah. Tidak dalam ya, dangkal sekali hubungan relasinya anak-anak ini. Kenapa? Karena mereka banyak main di medsos. Jadi pertemanan mereka itu tidak mendalam. Kalau di medsos kan orang nampilkan yang jelek atau yang baik. Yang baik ya kan ditampilkan. Kemudian isi hati tidak bisa dicurahkan. Teman-temannya juga cuma kenal-kenal begitu. Saya juga ya di Facebook itu mungkin ribuan orang ya follow saya gitu ya. Jadi saya follow back. Kadang-kadang saya ada waktu saya iseng lihat, tapi saya nggak kenal ya. Saya banyak nggak kenal orang-orang tersebut gitu ya. Kebetulan memang akhir-akhirnya saya banyak keluar kota ngajar, tapi cuma sekali ketemunya, habis itu nggak ketemu lagi. Tapi mereka follow, saya udah lupa ini siapa gitu ya. Dan cenderung kesepian karena apa? Mereka nggak komunikasi dengan orang yang tatap muka gitu ya. Komunikasi di medsos itu yang indah-indah, hatinya tidak terisi, kekosongan, kesepian. Nah, oleh sebab itu ketika mereka mendapatkan satu masalah, kesepian itu begitu mendalam, akhirnya mereka merusak mental mereka, ya. Mereka menjadi orang yang mudah depresi,
mudah mengambil jalan pintas, ya. Sulit menjalin hubungan yang mendalam, kesulitan karena enggak terbiasa menjalin hubungan secara mendalam, tidak terbiasa bisa mencurahkan isi hati, tidak terbiasa ya mendengarkan orang mencurahkan isi hati juga. Maka banyak sekali perceraian di awal pernikahan, itu banyak sekali. Nikah setahun cerai, nikah 2 bulan cerai, nikah itu nggak bisa menjalin relasi yang mendalam. Hubungan dengan Tuhan juga tidak bisa mendalam karena tidak terbiasa mendalam dengan manusia, sama Tuhan juga tidak bisa menjalin hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Kemudian anak-anak ini menjadi konsumerisme. Konsumerisme itu ya suka belanja gitu ya, butuh nggak butuh pokoknya beli. Itu bukan anak-anak doang sih ya sebenarnya ya, ibu-ibu juga banyak ya. Nah tapi dengan keberadaan gadget ini hidup mereka semakin konsumerisme ya. Kebutuhan keinginan mudah didapat, gaya hidup karena apa mereka lihat. Padahal yang foto-foto artis-artis dan sebagainya, yang foto-foto di mobil mewah, mobil sport dan sebagainya, itu belum tentu milik mereka ya. Tapi anak-anak kan lihat, oh gitu ya. Akhirnya mereka mencari sesuatu yang mudah, gampang. Makanya banyak mahasiswa juga yang sekarang, kalau dulu mahasiswi, sekarang mahasiswa juga yang dipelihara sama om dan tante. Supaya apa? Gampang. Ya kan? Mereka mudah karena mereka hidupnya konsumerisme. Butuh, banyak beli gitu ya. Banyak keinginan. Ketika keinginan itu muncul, mereka tidak terpenuhi, kayaknya mereka gelisah. Karena hidup mereka sudah masuk ke konsumerisme. Seperti itu. Sehingga mereka mudah, nggak mau berjuang lagi, mau sampai dulu saya cari uang dari nol. Tapi mereka ya udah nggak apa-apa, dipelihara, cepet kok saya bisa punya mobil, nggak usah naik angkot ya, saya bisa ini beli baju bagus dan sebagainya. Ini betapa mengerikan ya situasi saat seperti ini. Kemudian teladan hidup sudah bergeser ya. Kalau anak-anak dulu ditanya, kalau yang Kristen ya ditanya, siapa tokoh favorit kamu, idola kamu? Musa. Siapa lagi? Yusuf, ya kan? Daud, betul. Abraham. Kalau sekarang ditanya, coba yang begitu tuh kurang yang jawab Musa, enggak, ya. Yang mereka coba Blackpink, ya, Lisa, Jennie. Wah, Bapak Ibu tahu nggak? Ya, yang punya anak remaja wajib tahu. Ya, seperti itu, ya. Ya, sekarang ada grup apa? BTS sudah lama kan? ITZY yang sekarang lagi ini ya naik daun. Nah, jadi teladan hidup mereka sudah bergeser. Ketika tokoh idola mereka melakukan sesuatu yang seperti ini, kemungkinan mereka juga bisa ikutan. Karena itu idola mereka. Ya. Idola mereka bukan lagi Musa seperti tadi ya, bukan lagi, tapi mereka nih. Saya membaca berita, nggak tahu Bapak Ibu baca nggak, tahun lalu kalau nggak salah, yang artis dari Korea itu bunuh diri, nggak lama fans yang di Indonesia bunuh diri juga kan, karena dia merasa artis idolanya bunuh diri, ya udah saya mati juga gitu. Bodoh kan? Kalau kita pikir bodoh, tapi kenapa dia bisa begitu? Ya ini teladan hidup tokoh, teladan mereka, idola mereka sudah bergeser. Akibat dari apa? Ya pengaruh itu gadget tadi ya. Mudah jatuh dalam dosa. Nah, kalau di Yohanes 3 itu ada dosa masuk dari 3 hal. Keinginan daging, nafsu ya. Keinginan mata, melihat, dan keangkuhan hidup, ke gengsi gitu ya. Nah, ketika mereka melihat itu bisa timbul keinginan. Bukan hanya masalah pornografi, tapi masalah hidup dalam kemewahan itu juga ya. Nah,
karena itu yang mereka lihat. Pornografi, perselingkuhan, free sex, jual diri, kemewahan, korupsi. Nah itu ya, mereka melihat, timbul keinginan, nafsu dan sebagainya. Itu yang mereka lihat, saksikan, hingga mereka mudah jatuh dalam dosa ya. Saya pernah mengkonseling seorang anak murid saya, kelas 5 SD, kecanduan, bukan pernah melihat. Kalau ditanya pernah melihat, yang angkat tangan tuh 80% ya, bangga lagi. Siapa pernah melihat pornografi? Nggak malu lagi. 80%, tapi kecanduan ada beberapa. Nah, anak ini kecanduan dari kelas 5, anak laki. Bapak Ibu tahu ketika dia kecanduan di mana? Di rumah. Nontonnya mana? Di rumah. Cara nontonnya bagaimana? Mama ada. Ya, dia udah, papa mamanya udah divorce, dia udah cerai. Kapan nontonnya? Kadang di kamar, kadang di ruang tamu. Caranya bagaimana? Duduk di sofa, Mama nonton TV sambil main gadget, saya di sofa yang pinggir di sini. Saya juga nonton, Mama nggak tahu. Bayangkan tuh, Mama nggak tahu sambil nonton duduk berdua dia anaknya nonton pornografi. Terus saya suruh dia tulis. Setiap kali kamu nonton, itu bagian akhir lah ya. Tulis apa aja yang kamu nonton dan sebagainya, saya kasih PR kan. Dia tulis judul-judulnya yang dia nonton. Jadi PR. Kemudian saya juga nonton. Saya mau tahu ya sejauh mana yang dia sudah lihat. Saya juga nggak berani buka di sekolah ya. Waduh, nanti dipikir saya nonton yang begini. Saya buka di rumah ya, di rumah atau di HP saya. Oh, seperti ini yang nonton. Wah, ini sudah dewasa banget punya gitu ya. Seperti itu. Jatuh dalam dosa, mudah, gampang sekali. Nah, kemudian karena mereka sering melihat hal-hal seperti itu, mereka salah mengerti tentang seksualitas, yaitu intinya aja ya kita bahas, yaitu Tuhan menciptakan seksualitas untuk hanya di dalam hubungan suami dan istri, di luar itu tidak. Tapi mereka karena melihat bintang film, melihat film begitu baru kenal 2 hari langsung bisa diajak ke hotel dan sebagainya, itu mereka merasa itu udah wajar, normal. Lama-lama itu menjadi pandangan hidup dia juga. Jadi dia merasa, oh hubungan seks itu berarti tanda udah dewasa. Oh hubungan seks itu tanda kasih sayang. Salah gitu ya. Hanya coba sekali nggak masalah ya. Kemudian mereka bisa terlibat kekerasan seksual, kecanduan pornografi, penyimpangan seks, kejahatan juga, kejahatan seks, child abuse. Makin hari makin banyak ya child abuse seksual ya, dilakukan oleh orang-orang yang di dalam rumah, anak-anak yang melakukannya. Bisa. Dulu jarang mendengar si abang memperkosa adik ya. Sekarang banyak kasus seperti itu, banyak. Abang memperkosa adik, banyak sekali. Tuh, karena mereka melihat hal ini. Nah, fakta yang lain. Jadi kehidupan iman, moral dan agama makin hari makin merasa tidak penting lagi bagi generasi Z dan A ini. Kayaknya nggak penting. Ke gereja terpaksa, ke masjid ya. Kadang itu juga disuruh-suruh orang tua gitu ya. Kadang-kadang ya, mungkin nggak semua. Ya, anak-anak juga begitu. Apalagi kalau nggak dipaksa, lebih nggak mau lagi. Gitu. Makin tumbuh tanpa nilai dan moral. Moral mereka makin relatif. Orang lakukan, saya juga lakukan. Ya, salah benar itu relatif ya. Kalau teman bilang baik, itu baik karena mereka cenderung ke teman kan, usia-usia seperti itu ya. Usia-usia SD kelas 3 ke atas, kelas 4 ke atas itu apa kata teman? Nah, kalau misalnya TK sampai kelas 2 kelas 3 apa kata guru? Betul. Kalau sebelum sekolah apa kata mama? Ya, begitu sekolah apa kata guru. Kelas 3, kelas 4 ke atas apa kata teman. Jadi kalau dapat teman yang tidak baik juga pengaruhnya itu ya. Ini fakta yang ada ya, fakta yang ada. Kemudian kita lihat fakta yang lain di dalam keluarga kita sekarang ini ya. Mungkin ya kita tidak tahu yang di sini ya, tapi secara umum ya, pengajaran agama, moral, karakter kadang-kadang tidak lagi menjadi prioritas bagi orang tua. Orang tua sekarang lebih memprioritaskan apa?
kalau saya lihat. Kesuksesan dalam tanda petik. Buktinya apa? Anak dilesin macem-macem, ya kan? Udah sekolah sampai tengah hari, pulang dari sekolah les lagi, ini les itu, takut kalah, gitu ya, kalah bersaing. Jadi ketika orang tua memfokuskan ini, anak bisa lihat ini yang penting bagi orang tua. Bukan ketaatan sama Tuhan, bukan moral yang penting, tapi ini nih, sekolah, les, nilai. Yang mengagetkan itu ketika ada orang tua nih, anaknya dipukul ketika dapat nilai 98. Ketika pulang, mana ujian hari ini udah dibagi belum gitu ya, udah, wah aku dapat 98. Sebenarnya dia seneng gitu ya, 98, kok bisa? Duanya kemana? Yang dilihat duanya, hilang kemana? Bukan 98-nya. Waduh, saya bilang orang tuanya banget kan ya. Kalau dia juga belum tentu bisa ya. Kemarin mama sudah ajarin, papa udah ajarin, udah bisa, udah dites semuanya udah oke, bisa 100. Sekarang nih kok kamu cerobohnya di mana? Fokusnya apa? Sukses. Anak saya supaya sukses, nilai harus tinggi, harus juara, harus pintar ini, pintar itu. Ya itu nggak salah. Bukan berarti kita nggak boleh memotivasi anak, tapi fokusnya di sini terus akhirnya. Sehingga bagian moral, bagian karakter, bagian iman ditinggalkan, tidak lagi menjadi prioritas. Ini fakta loh pada zaman akhir-akhir ini. Saya banyak bertemu dengan orang tua murid ya, karena ada sesi-sesi parenting gitu ya. Saya banyak bertemu dengan mereka. Kelihatan apa yang menjadi tujuan utama mereka mendidik anak, membesarkan anak, kelihatan sekali. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Fakta yang tadi ya, ciri-ciri generasi Z, generasi A, ditambah fakta ini, kira-kira kita bisa membayangkan ya, kalau fakta ini digabungin, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita di masa yang akan datang. Makasih Bu Melati untuk sesi pertamanya. Kayaknya kalau dengerin baru sesi pertama, kalau saya sendiri sih kayaknya makin takut ya didik anak-anak ya. Sebelum nyampe ke sini saya penuh dengan memang pertanyaan gitu. Udah gimana ya, memang susah nih kayaknya didik anak-anak ya. Apalagi anak-anak saya juga udah cukup besar gitu. Udah terlambat apa belum nih gitu ya. Tapi ketika kita dengar fakta di luar sana ternyata memang mengerikan gitu ya. Tapi kita masih akan lanjut di sesi kedua Bapak Ibu. Iya, untuk tadi yang sesi yang sudah dibawakan mungkin ada pertanyaan. Mungkin yang saya mau tanya nih Bu Melati, kenapa sih anak-anak itu kok lebih seneng untuk dengerin teman-temannya daripada orang tua gitu? Ya seperti yang saya tadi singgung ya, apa kata teman itu kelas 4 ke atas gitu ya. Karena memang perkembangan mereka seperti itu. Ya kalau anak udah mulai remaja, nah makin hari remajanya anak tuh makin cepet. Dipercepat dengan apa? Media ya. Dipercepat dengan media. Mereka cepet pemikirannya, walaupun mentalnya mungkin belum mateng secara mental, tapi fisik, pemikiran mereka udah cukup mateng ya, cepet. Sehingga mereka pun punya peer group ya, peer group itu kelompok ya. Jadi nggak heran kalau anak-anak kita sebenarnya sehat ya, kalau mereka anak remaja yang bisa memiliki kelompoknya, punya teman, itu sehat secara sosial. Nah, kalau mereka apa kata teman, nah itu tergantung juga kedekatan dengan orang tua. Kalau dari kecil orang tua punya relasi hubungan emosi yang cukup dekat, anak bisa mikir apa kata teman itu bagus atau tidak, karena kita dari kecil orang tua sudah memasukkan hal-hal yang positif, pengajaran-pengajaran. Tapi kalau orang tua dengan anak jauh hubungannya, yaitu apa kata teman, diikutin semua, salah benar juga diikutin. Oke? Jadi bukan salah kita kalau kok mereka lebih dekat sama teman-teman sih, emang naturnya begitu ya? Secara natur begitu, ya. Tapi ya itu yang tadi saya bilang, kalau dari kecil kita bisa sebagai orang tua bisa deket. Yang penting hatinya kita dapat, itu ya, hatinya kita pegang. Nah itu. Hatinya kita pegang. Jadi kalau yang udah besar pun kita mesti belajar untuk pendekatan lagi. Ya, nanti kita akan bahas juga. Kan kalau informasi tadi bebas gitu, terus kita sebagai orang tua itu gimana cara nyarinya?
menyaringnya ya, informasi itu kan masuk gitu ya. Nah, kalau anaknya udah keburu, misalnya kalau anaknya masih kecil, kita banyak kasih tahu pengajaran, sehingga otomatis dia punya pandangan yang benar. Ketika dia menerima sesuatu yang negatif, dia bisa tahu itu negatif, jadi tidak masuk. Tapi kalau anaknya udah keburu besar, gitu ya, remaja misalnya, kalau ada hal-hal yang positif atau hal negatif sekalipun di berita di mana, diajak diskusi. Seperti contohnya saya ya, kalau di mobil itu nganter sekolah, pulang sekolah, itu misalnya ada kejadian apa, saya cerita, ada kejadian ini loh, gini loh. Nah, saya mau tahu dia punya pandangan seperti apa tentang kejadian ini. Akhirnya dia bisa keluarkan, oh menurut saya begini mah. Oke, sebenarnya begini, kita tahu ketika kita ajak diskusi, dia mengeluarkan pandangannya, kita tahu kan dia punya pandangan lurus atau belum nih. Kalau masih bengkok-bengkok, kita lurusin. Nah, seperti yang tadi ini yang saya cerita, yang baru kejadian pembunuhan, saya cerita ke anak saya. Saya cerita, kemudian saya ajak diskusi, menurut kamu gimana? Wah, itu sih mengerikan ya Ma, gini-gini. Jadi diskusi. Dari situ kita bisa meluruskan pandangan yang salah yang mungkin di pikiran dia. Cuma kalau yang untuk misalnya udah belasan, kan dia udah tahu internetnya. Kita sebagai orang tua pun mungkin agak gaptek gitu ya, maksudnya gimana cara nyarinya gitu, atau mungkin ada apa aplikasi atau apa seperti itu. Ya itu sering kita jangan ketinggalan berita. Kita juga bisa mencari tahu gitu ya, belajar mencari tahu, dan kita ajak diskusi. Dari situ kita tahu apa yang menjadi pandangan, pola pandangan itu negatif atau ke arah positif.